Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Silviana Selan, NPM 33200003. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi, yaitu menjelaskan tentang klasifikasi jenis tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan Magnoliophyta. Nah, di video ini saya akan menjelaskan klasifikasi dari 5 jenis tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan Magnoliophyta, yaitu yang pertama ada daun sirih, yang kedua ada bunga kembang sepatu, yang ketiga ada bunga matahari, yang keempat ada bunga melati, dan yang terakhir adalah bunga asoka. Simak video berikutnya. Baik, kita lihat pada jenis tumbuhan yang pertama yaitu tumbuhan daun sirih. Klasifikasi dari daun sirih yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliosida, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesies Piper beetle. Yang berikut morfologinya yaitu yang pertama akar. Akar daun sirih tunggang berbentuk bulat, memanjang, dengan tumbuh tunas baru yang banyak, berwarna kecoklatan hingga kekuningan dan tumbuh dengan menjalar. Yang kedua adalah batang. Batang bulat memanjang dengan mencapai ketinggian 5-15 meter dan tumbuh dengan menjalar atau merambat. Selain itu, batang ini juga bersulur, berruas, berbuku dengan jaraknya 15-10 cm. Dan dia juga memiliki bertunasan yang banyak di bagian batangnya. Pada umumnya, batang ini biasanya berwarna kecoklatan hingga kehijauan. Yang berikut adalah daun. Daun berbentuk bulat oval atau telur. Pangkal daunnya berbentuk hampir menyerupai jantung. Pertulangannya menyirip. Permukaan bagian tepinya merata. Dan juga berbulu pada permukaan bagian bawah. Daun ini tebal dengan lebarnya 2-10 cm dan panjangnya 5-15 cm yang warnanya kehijauan muda hingga tua. Yang berikut adalah bunga. Bunga daun sirih termasuk majemuk. Perbungaannya ini termasuk bulir yang berdiri dengan sendirinya yang terletak pada cabang daun yang berhadapan. Bulir ini lengkap yaitu bulir jantan dan betina. Bulir jantan memiliki panjang mencapai 1-3 cm, benang sari pendek. Sedangkan bulir betina panjangnya 2-6 cm dan panjang kepala putiknya mencapai 3-5 cm. Yang berikut adalah buah. Buah daun sirih ini berbentuk bulat telur kecil dengan bagian yang gundul dengan bagian ujungnya yang gundul. Warnanya itu abu-abu hingga kehitaman dan terdapat bulu banyak. Selain itu, dalam buah memiliki biji yang ada di dalamnya berbentuk bulat, pipi, dan berwarna kehitaman yang mencapai sekitar 10-20 biji per buahnya. Yang berikut masuk pada tumbuhan yang kedua yaitu bunga matahari. Klasifikasi dari bunga matahari yaitu yang pertama Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Helianthus, dan spesies Helianthus annus L. Yang berikut adalah morfologi dari bunga matahari. Yang pertama adalah batang. Sebagai tanaman perdu, maka pertumbuhan bunga matahari tidak terlalu tinggi. Umumnya, bunga ini memiliki tinggi batang antara 1-3 meter. Batangnya berbentuk bulat dan memiliki tekstur yang halus. Meski termasuk batang perdu, namun batang tersebut cukup kuat. Pertumbuhan batang cenderung membengkok mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Yang berikut adalah akar. Tidak jauh berbeda dengan ukuran batangnya, ukuran akar juga tidak begitu besar namun kuat.
Agar bunga matahari memiliki tekstur halus dan lebat, di mana sistem perakarannya itu mampu menembus tanah dengan sangat dalam. Pertumbuhan akarnya mendatar dan mampu tumbuh mencapai kedalaman 3 sampai dengan 4 meter. Yang berikut adalah daun. Tumbuhan bunga matahari memiliki daun berjenis tunggal yang berbentuk menyerupai jantung. Ukuran daunnya rata-rata sepanjang 15 cm dan lebarnya 12 cm. Daun tersebut tumbuh pada pokok batang yang keras dan mempunyai tangkai sebagai penghubung ukuran. Yang berikut adalah bunga. Bunga yang dimiliki oleh tanaman bunga matahari ini termasuk dalam kelompok bunga majemuk dengan kelopak bunganya berukuran besar berjumlah puluhan. Selain itu juga kelopak bunga berukuran kecil yang letaknya berada di bagian dalam dan jumlahnya mencapai angka ribuan. Yang berikut adalah biji. Biji bunga matahari ini memiliki tekstur kulit yang keras. Bagian luarnya berbentuk pipi dan memanjang dengan warna antara abu-abu hingga kehitaman. Sementara pada bagian dalamnya terdapat biji yang dapat dikonsumsi. Biji inilah yang nantinya diolah untuk menjadi cemilan wajib. Yang berikut jenis tumbuhan yang ketiga adalah tanaman bunga asoka. Klasifikasi dari bunga asoka yaitu yang pertama Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Rubiaceae, genus Ixora, spesies Ixora acuminata. Morfologi dari bunga asoka yaitu yang pertama akar. Morfologi yang pertama itu akar. Bunga asoka memiliki sistem perakaran akar tunggang dan memiliki warna yang kecoklatan. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan tanaman akar asoka yang cukup besar dan juga kuat, sehingga membentukkan akar yang kokoh untuk bisa menopang tanaman tersebut. Yang berikut adalah batang. Morfologi dari batang ini yaitu tanaman bunga asoka memiliki batang yang berdiri tegak dengan pohon yang berkayu bulat. Walaupun tidak seperti pohon yang di hutan yang sangat besar, tetapi dia dapat berdiri secara kokoh. Tanaman bunga asoka ini memiliki sistem percabangan simpodial di mana batang tanaman asoka memiliki warna yang gelap. Terkadang terdapat bercak di bagian cabang ranting dan beberapa bagian lainnya. Yang berikut adalah daun. Selanjutnya, bunga ini memiliki bentuk daun yang lonjong dan memiliki ukuran tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih 25 cm dengan lebar 10 cm. Yang berikut adalah bunga. Tanaman bunga asoka memiliki bunga yang bersifat majemuk dan berkelamin dua serta bergerombol. Di sisi lain, bunga asoka juga memiliki warna yang sangat indah karena terdiri dari berbagai warna. Jenis tanaman tumbuhan yang ketiga yaitu klasifikasi bunga kembang sepatu. Klasifikasi dari bunga kembang sepatu yaitu yang pertama ini divisi Spermatophyta, subspesi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Malvales, famili Malvaceae, spesies Hibiscus rosa sinensis L. Morfologi dari bunga kembang sepatu yaitu batang berbentuk bulat, keras, berkayu, diameternya mencapai kurang lebih 9 cm. Batangnya mudah berwarna ungu, setelah tua menjadi putih kotor. Yang berikut adalah daun. Pada bunga kembang sepatu yaitu berdaun tunggal, tepi daunnya beringgit unik, ujungnya runcing, berpangkal tumpul, dan memiliki panjang daun sekitar 10-16 cm
dan lebarnya mencapai 5 sampai 11 cm. Warnanya ada yang hijau muda dan hijau tua. Yang berikut bunga. Dia berbunga tunggal, bentuknya menyerupai trompet, terletak di ketiak daun, kelopaknya berbentuk semacam lonceng dan berwarna hijau kekuningan. Yang berikut mahkota bunga, terdiri dari 15 sampai 20 daun mahkota yang berwarna merah muda, mempunyai benang sari yang banyak, memiliki tangkai sari berwarna merah, kepala sari berwarna kuning, dan putik merah yang berbentuk tabung. Buah berukuran kecil dan berbentuk lonjong. Diameternya kurang lebih 4 mm. Biji berbentuk pipi berwarna putih, akarnya termasuk akar bulat muda. Yang terakhir adalah kelas jenis tumbuhan dari bunga melati. Klasifikasi dari bunga melati yaitu yang pertama kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Oleales, famili Oleaceae, genus Jasminum, spesies Jasminum Sambac L. Morfologinya yang pertama akar. Jenis tanaman melati adalah perennial. Pertumbuhan tanaman melati lebih dari setahun dan memiliki ketinggian sekitar 0,5 sampai 2 meter sehingga membutuhkan akar yang kuat, di mana sistem perakaran tanaman melati merupakan akar tunggang dan bercabang. Yang kedua, batang. Batang melati termasuk ke dalam jenis batang semak yang mempunyai tinggi kurang dari 5 cm. Batang yang sudah berumur berwarna kecoklatan, sedangkan batang yang masih muda cenderung hijau dengan bentuk bulat sampai segi empat, memiliki banyak cabang. Yang berikut adalah daun. Bentuk dari daun melati yaitu oval dengan panjang mencapai 2 sampai 10 cm dan lebarnya 1,5 sampai 6 meter tergantung jenis melatinya. Yang berikut adalah bunga. Awal munculnya bunga melati berbentuk seperti trompet dan berwarna merah tua, dapat dilihat sebelum mekar, tergantung dari jenis dan spesiesnya.